Ya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita lanjutkan kajian kita para ikhwan sampai pada ayat yang ke-19 dari surah Al-Mujadilah. Kita baca sampai ayat yang ke-21, 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bacanya ya, bukan astahwada tapi istahwada. Kalau dilanjutkan, diwasolkan, hamzahnya hilang karena ini hamzah wasol. Misalnya begini, ala innahum humul kadibunastahwada. Tapi karena kita wakofkan sehingga hamzahnya menjadi yang asalnya wasol kemudian diharokati dengan harokat kasroh li'annal kasroh akhaful harokat ya. Jadi lagi bacanya istahwada. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Perhatikan ananya bacanya panjang apa pendek? Pendek ya, walaupun tulisannya panjang. Ya, ini termasuk dalam kajian Ghoribil Quran. Jangan sampai anak, nah, ya itu. Dalam filosofi bahasa dari yang saya dapat dari guru saya, itulah orang Islam. Jadi kalau bicara soal saya itu jangan terlalu ditonjol-tonjolkan. Memang kita oleh Allah
oleh Rasulullah, jangan sampai punya sifat ananiyah. Ini saya, ini saya, ini saya. Nah, ya itu ini. Ini hasil saya. Nah, ya itu secara filosofi bahasa. Maka ana dalam Al-Qur'an dibaca pendek, ya, tidak panjang. Ya. Kecuali pada kalimat tertentu yang artinya bukan saya. Ya itu ini. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Ayo. Innallaha qawiyyun aziz. Ya, sekarang artinya istahwada, telah menguasai atau menggoda mereka, alaihim, atas mereka. Istahwada, telah menguasai. Arti asli istahwada itu meliputi dan menguasai. Sebagaimana kata Al-Mubarrad, hawastul ibila wahistuha wastahwaztuha. Saya telah menguasai dan mengumpulkan ibil, unta. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh setan dengan istahwada, kalimatnya itu lebih daripada yumalliku atau yumliku. Karena kalau istahwada itu tadi unsurnya, yaitu menguasai dan mengumpulkan. Sudah tidak ada gerakan lagi. Jadi misalnya saya dikuasai oleh seseorang, kalau masih bisa lepas itu belum dalam arti istahwada. Tapi kalau saya dikuasai, mungkin dalam bahasa kita dikurung, tidak bisa kemana-mana, nah itulah istahwada. Jadi memang bahasa Quran ini dalam sekali, ya. Jadi tidak, kalau dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan menguasai. Setan telah menguasai mereka. Nah, bukan hanya menguasai dalam arti pemikiran kita bahasa Indonesia, tapi Masya Allah, yaitu ini, ya dia kuasai, ya diawasi, ya dibatasi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir agak panjang menjelaskannya. Ai istahwada ala qulubihim asyaitanu hatta angsahum ayyadhkurullaha azza wa jalla. Nah, kalau menguasai dalam bahasa Indonesia kan tidak bisa menguasai jiwa. Jadi misalnya pemerintah menguasai saya, tapi dia tidak bisa menaklukkan jiwa saya. Nah, kalau istahwada itu fisiknya dikuasai, psikisnya, jiwanya juga dikuasai. Loh, itu. Inilah keindahan bahasa Al-Qur'an. Sehingga tadi disebutkan karena dia telah dikuasai oleh setan, sehingga dia tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam rangka menjelaskan perilaku atau sikap siapa nih?
Saya masih ingat ayat-ayat sebelumnya. Apa Pak Dam? Masih ingat nggak? Perilaku atau sikap orang kafir apa munafik apa siapa? Munafik. Nah, itulah orang munafik yang oleh Allah disebutkan jiwa dan raganya dikuasai oleh setan. Ya, itu. Maka karena jiwa dan raganya dikuasai oleh setan, dia akhirnya fa'angsahum dzikrallah, dia lupa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ansahum ayyadhkurullah azza wa jalla wa kadzalika yasna'u bimanistahwada alaih. Karena dia telah dikuasai oleh setan, maka dia melakukan perintah yang menguasai itu. Jadi setiap apa yang diperintahkan oleh yang menguasai, dia lakukan. Tapi kalau masih bisa membantah, belum istahwada. Misalnya istri dikuasai suami, belum istahwada. Paling diperbudak bisa, diperbudak jiwa nggak bisa. Nah itu. Nah maka istilah dalam bahasa hadis ta'isa abduz zaujah, celakalah suami yang dikuasai oleh istri, tapi tadi kuasainya tidak sampai pada jiwa. Nah itu. Nah walihada rawa Abu Dawud an Abi Darda qala. Oleh karena itu Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Darda. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kalau dalam hadis ada kalimat sami'a, ini hadis yang paling kuat. Sima'ah. Jadi ada tanawalul ada dalam hadis, itu ada an, ada ana dan seterusnya. Yang paling tinggi adalah sami'atu, saya mendengar. Nah itu Abu Darda menyatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwada alaihimus syaitan fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulud dhi'bu al-qasiyah. Qala zaidatu qala as-sa'ib, yakni as-salata fil jamaati. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah ada 3 orang tinggal di suatu dusun, di desa atau di pedalaman. Jadi kalau Korea itu agak mendekati Madinah, tapi kalau Badawi itu di pedalaman. Apa istilahnya itu? Di pelosok udik. Nah ya itu. Kalau bahasa ini desa masih berkeringat. Nah ya itu saking jauhnya. Nah itu Badawi. Yang di situ tidak dilaksanakan sholat, pasti orangnya akan dikuasai oleh setan. Lah, ya itu. Ini penyebab manusia dikuasai oleh setan karena tidak sholat. Nah, maksudnya fa'alaika bil jamaah, maka kamu harus sholat berjamaah. Lah, walaupun pada kalimat jamaah ini para ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bil jamaah itu adalah sholatul jamaah, ada yang mengatakan jamaah ini adalah kehidupan berjamaah. Bagi saya tidak perlu dipertentangkan, karena kalau orang sudah dalam jamaah kok tidak sholat jamaah, dipertanyakan jamaahnya. Loh ya, jadi nggak usah dipertentangkan. Dan kalau orang sudah dalam jamaah, mesti dia sholatnya berjamaah.
Lah, wang sholatnya aja berjamaah, masa di dalam kehidupan bermasyarakat tidak berjamaah? Kan semacam itu. Nah, jadi kalau orang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dengan alasan apapun dia dikuasai oleh setan. Ini kalau dalam konteks sholat berjamaah. Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang kita kaji tiap Sabtu, hidup berjamaah dari kitabnya Ustadz Ahmad Abdul Malik. Siapa yang tidak hidup berjamaah, maka dia dikuasai oleh setan. Loh, ini dalam konteks kehidupan berjamaah. Itu. Nah, karena apa? Di sini ada kelanjutannya. Fa inna ma yaqulu dzibu al-qasiyah. Karena serigala itu hanya menerkam makan kambing yang menyendiri, tidak berkumpul dalam apa? Jamaah. Loh, itu. Nah, tadi kata istahwada akan bertemu lagi di sini. Istahwada itu mengumpulkan, setan telah mengumpulkan mereka. Nah, kalau orang ini berkumpul berjamaah, ya tidak akan digoda oleh apa? Setan. Nah, para hewan semuanya, maka coba introspeksi, kok masih digoda setan terus. Nah, apakah jamaah kita ini udah benar atau belum? Nah, orang-orang yang dikuasai oleh setan, ulaika hizbus syaiton. Nah, maka pas di sini fa'angsahum dzikrullah ulaika hizbus syaiton, itulah tentara atau kelompok atau golongan atau ahzab partainya setan. Ini pernah ramai kemarin pada waktu Pilpres. Nah, ya, ketika ada seorang tokoh menyatakan partai itu hanya dua, satu partai Allah, dua partai setan. Loh, dipolitisir, wah ribut. Nah, ya itu. Nah, itulah kalau politik masih macam itu. Nah, di sini Allah menyebutkan ada hizbus syaiton, pengikut atau kelompok. Nah, orang-orang yang dia itu berada dalam lingkaran setan. Nah, masih ada lingkaran setan lagi itu. Siapa? Nah, satu istahwada, yang dia itu selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Yang kedua, apa tadi coba? Lupa zikir. Nah, betul, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyatakan ala inna hizballahi humul khosirun. Ingatlah bahwasanya hizbas syaiton, maksud kami, ala inna hizbas syaitoni humul khosirun. Sesungguhnya partai setan atau tentara setan itu pasti akan apa? Rugi. Nah, ya. Jadi tentara setan dan juga termasuk pembantu-pembantunya, mereka mesti akan rugi di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan hilang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, arti aslinya itu mempersulit, yaitu ini. Innalladzina yuhadduna, sesungguhnya orang-orang yang menentang atau mempersulit Allah wa rasulahu dan utusannya, ulaika fil adzallin, mereka itulah orang yang sangat hina. Adal
bukan hanya dzil tapi adal, sifat atau sighah mubalaghah. Ya, jadi ulaika fil adallin. Dzillun itu hina, sangat hina, adzal. Nah, enggak ada lagi di atas itu. Mereka itulah orang yang sangat hina. Jadi tadi sudah disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyalahi perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, enggan melakukan apa yang diwajibkan dan seterusnya. Kalau ingin tahu orang yang paling hina, ya ini. Siapa orang yang paling hina? Alladzina yuhaddunallaha wa rasulah. Orang yang menentang, orang yang mempersulit Allah dan Rasulnya. Nah, ini sama seperti ayat surah Ali Imran ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Ya Allah, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, mereka itu orang yang kau hinakan. Jadi inilah para ikhwan semuanya, sifat-sifat negatif manusia yang paling negatif, yaitu orang-orang munafik. Karena tidak ada yang lebih menyulitkan Rasulullah SAW dan para sahabat kecuali mereka. Nah, mereka itu akan sangat hina. Ulaika fil adallin. Mereka itu orang-orang yang akan merasakan bagaimana kehinaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Jadi kehinaannya di akhirat itu lebih daripada kehinaan orang lain. Sama-sama kafir, tapi kafir nifak, ini kafir yang paling keras nanti siksaannya. Nah, kemudian Allah menjelaskan ya, walaupun musuh-musuh orang Islam itu banyak, ya, dan bahkan mereka itu selalu berusaha tidak henti-hentinya menghancurkan Islam dengan kelompoknya, dengan berwujud hizib, dengan berwujud kelompok atau golongan. Allah, ini jaminan Allah. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Kataba telah menentukan Allah la aghlibanna, bahwasanya akan memenangkan saya, ana Allah, wa rusuli, dan utusan-utusan saya. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya saya akan menang, saya Allah, dan Rasul juga akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat juga maha perkasa. Jadi Allah sudah menentukan, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sudah maktub fi ummul kitab, bahwasanya kemenangan ini ada dua utamanya. Satu, taglib bil hujjah. Nah, kemudian dua, taglib bis saif. Kemenangan dengan hujjah dan kemenangan dengan pedang. Artinya melalui perang. Tetapi yang pertama, taglib bil hujjah, bahwasanya semua yang berpihak kepada Allah pasti akan menang. Nah, walaupun mungkin kelihatannya awal-awalnya kalah, seperti yang
Dulu kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh. Nah ya, diejek-ejek. Kemudian kaum Nabi Soleh pun begitu. Nabi Nuh ya diejek-ejek oleh kaumnya. Nabi Soleh pun begitu, Nabi Lut pun begitu. Nah, toh akhirnya mereka yang menang. Loh, tidak ada nabi yang kalah, nggak ada. Nabi semuanya menang. Lah, ya itu ini. Kalau dalam soal hujah, ya itu. Nah, semua nggak ada yang kalah, semua menang. Dan bahkan akhir hidupnya, seperti kita tahu, dan kemenangan para nabi tidak pernah tergantung pada jumlah. Misalnya Nabi Nuh, satu kelompok kecil, satu kapal saja tidak muat, tapi menang menghadapi satu kaum yang besar. Lah itu. Begitu juga kaum Nabi Soleh pun begitu, Nabi Lut pun begitu. Nah, kaumnya Nabi Lut yang tidak melakukan LGBT kalau sekarang, itu bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Jadi bukan berarti hanya sedikit sekali. Mayoritas mereka menentang Nabi Lut. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Menang Nabi Lut. Nah, begitu juga para ikhwan, ini hiburan bagi para penegak hak. Karena Allah sudah menentukan bahwasanya Allah itu mesti akan menang. Nah, kita tidak perlu khawatir, yang penting kita berjuang. Ya itu. Tapi ya tadi harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya kalau ingin menang. Kalau tidak, ya tidak mungkin kita menang. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya, karena yang menang itu Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita ingin menang, maka kita semuanya harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Imam Muqatil pernah menjelaskan bahwasanya setelah muslimin berhasil membuka Mekah atau mendapatkan kemenangan dengan terbukanya kota Mekah, kemudian mereka mengatakan, kita berharap agar Allah memenangkan kita menghadapi terhadap Persia dan Romawi. Nah, itu bayangan orang-orang Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, berkata, apa kamu mengira bahwasanya Persia dan Romawi itu seperti kampung-kampung yang kamu kalahkan? Oh, itu melecehkannya gitu. Nah, jadi setelah orang Islam berhasil membuka kota Mekah, ya, mendapatkan kemenangan, maka mereka menyatakan, kita berharap semoga Allah memberikan kemenangan kita menghadapi Persia dan Romawi. Munafik ini Abdul yang tadi mengatakan, lah, kamu kira Persia Romawi itu seperti orang-orang Arab yang pada nggak bisa berperang, dalam riwayatnya begitu. Nah, kata mereka, demi Allah, sesungguhnya, kata si Abdullah bin Ubay, mereka itu pasukannya banyak, dan pasukan yang paling kuat di dunia saat itu dua tadi, Romawi dan Persia. Bahkan Romawi itu yang paling kuat. Nah, sekarang Amerika lah, kurang lebih begitu. Belum pernah Romawi kalah, belum pernah, karena memang negaranya negara militer. Maka ada olimpiade segala dan sebagainya. Itu bagaimana supaya rakyatnya fisiknya itu kuat-kuat. Maka ketika ada sahabat yang mengatakan begitu, Abdullah bin Ubay melecehkan, lah, apa kamu anggap mereka sama kayak orang-orang yang telah kamu kalahkan? Mereka itu jumlahnya banyak, kemudian mereka lebih kuat. Nah, menghadapi ucapan Abdullah bin Ubay yang cenderung melecehkan orang-orang Islam, itulah turun ayat ini. Demikian menurut Imam Muqatil, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-21. Allah menjelaskan,
kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya Allah akan menang dan juga Rasulnya. Dan ternyata betul, akhirnya dua kerajaan itu hancur luluh di tangan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin memenangkan segala sesuatu yang kita inginkan sekarang ini, kita mencapai kemenangan di bidang sains, kemenangan di bidang teknologi, kemenangan di bidang budaya, dan seterusnya. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Sepanjang kita tidak ikuti Allah dan Rasulnya, jangan pernah berharap akan menang menghadapi mereka. Demikian para ikhwan semuanya, itulah orang-orang yang menjadi kelompok setan. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya yang terakhir kita akan bahas besok tentang orang-orang yang menjadi kelompok atau golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan, alhamdulillah kemarin di maktab sudah selesai kajian taklim muta'alim. Hampir 6 bulan ya, itu hampir 6 bulan, alhamdulillah selesai. Dan sebagian ikhwan merasakan nikmatnya mengkaji al-Islam atau syariat dari sumbernya yang asli, yaitu ini. Nah, setelah itu kemudian para ikhwan-ikhwan di maktab menyampaikan agar kajian ini diteruskan dengan kitab yang lain, karena memang betul para ikhwan ya, kita mengkaji dari sumber yang asli, yaitu dari kitab-kitab turos, itu lebih nikmat daripada kita hanya membaca terjemah saja. Nah, kemudian para ikhwan diputuskan untuk kajian setelah kitab taklim muta'alim adalah kitab ini ya, namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Ini ada terjemahnya ya, itu ini seperti taklim muta'alim juga ada terjemahnya, tapi kadang-kadang orang membaca terjemah nggak paham-paham kata Pak Adam ya, itu ini. Nah, perlu dijelaskan. Nah, itu para ikhwan, setelah selesai pembacaan kitab taklim muta'alim akan dilanjutkan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yang isinya menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah SAW secara menyeluruh. Beliau menyatakan, maka judulnya diberi Syama'il Muhammadiyah, dan para ulama menyatakan inilah diantara kitab yang terbaik yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita akan kaji ini, dan sekarang sifatnya umum, artinya tidak hanya untuk orang-orang yang di maktab saja. Mohon ini tidak menjadi beban ya, itu karena ini bukan amanat. Tetapi kalau para ikhwan ingin mengikuti silakan ya, itu syaratnya punya kitab ya, tidak hanya datang jiping ya, itu. Dan insya Allah saya sendiri nanti yang akan membacanya dan menjelaskannya agar kita lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan siapa itu Imam Tirmidzi? Mungkin jarang yang tahu. Imam Tirmidzi ini muridnya Imam siapa? Al-Bukhari ya, itu. Jadi tetapi dia kadang-kadang menjadi gurunya Imam Bukhari. Nah, ini hebat kan, murid tapi juga kadang jadi guru. Maka Imam Bukhari pernah mengatakan begini, man tafa'tu bika aktsaro mimma intafa'tu bihi. Yang saya dapatkan dari kamu itu lebih banyak daripada yang kamu dapatkan dari saya.
ini pengakuan Imam Bukhari. Coba bayangkan, Imam Bukhari yang rajanya, kurang begitu ya, hadis itu mengakui kelebihan Imam Bukhari. Nah, ketika mengakui kelebihan Imam Tirmidzi, tetapi juga Imam Tirmidzi disebutkan di sini juga di muqaddimah, kalau diterjemah memang nggak ada, ya ini bahasanya karena Imam Bukhari lah Imam Tirmidzi menjadi buta. Kenapa? Karena saking sedihnya ketika Imam Bukhari meninggal, belum nangis terus. Loh, ya ini terus belum menangis. Nah, akhirnya sampai kemudian menjadi buta. Inilah hubungan antara beliau dengan Imam Bukhari. Nah, insya Allah kita akan kaji lebih dalam tentang kitab ini. Nah, kitab ini terdiri dari 56 bab yang berisi semuanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya bab pertama, Maja'a fi khalqi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana bentuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babun Maja'a fi jilsati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab bagaimana Rasulullah duduk. Babu sholatid duha, bagaimana Rasul sholat duha. Babu qiraati Rasulillah, bab tentang bacaan Rasulullah. Bahkan ada juga babun maja'a fi bukai Rasulillah, tentang bagaimana menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun fi firasi Rasulillah, bab tentang apa? Tempat tidurnya Rasulullah seperti apa. Ada terjemah yang menggambar, memoto bekas apa yang dipakai oleh Rasulullah, yang sekarang ada sebagian peninggalannya di Museum Topkapi di Turki. Ya ini. Nah, maka para ikhwan nanti boleh pakai terjemah saja. Ya ini. Kalau saya pakai syarah dan aslinya. Dan yang terakhir adalah, ini masih banyak, babu majafi ru'yati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu pernah mimpi apa saja. Nah, kalau ingin tahu para ikhwan, kita kaji di kitab ini. Kalau kalau ada yang saya tidak tahu ya. Jadi memang kenapa kemarin antara lain ini ada yang sudah punya sanad, ya ini tentang ini, cuman gitu, ya ini seperti tadi banyak hewan-hewan yang sudah, mohon maaf ya, mengaji taklim muta'alim tapi nggak paham. Nah, ya ini nah gitu juga baru paham setelah kemarin kita kaji. Nah, mungkin juga banyak yang ngaji ini nggak paham juga loh, ya ini. Nah, besok kita kaji bersama-sama. Ya ini. Ya. Imam Tirmidzi dalam kitab sunatnya mengatakan, yang terjemahnya, barang siapa yang ingin ada nabi di rumahnya, bacalah kitab saya. Ya. Sampai semacam itu. Cuman bukan ini. Ya ini. Sunan Tirmidzi yang 5 juz. Ya ini. Ya itu kalau ingin tahu dibaca, tapi cuman tidak dimiliki aja. Nah, kita kan nggak sempat ya Mas Ismail baca 5 juz, nggak sempat ya. Udah baca ini saja, ada berapa bulan nanti baru selesai. Ya ini. Nah, jadi yang saya harapkan memang para ikhwan punya kitabnya, ya itu. Nah, kalau ingin punya kitabnya bisa menghubungi Mas Ismail. Ya ini. Ya demikian para ikhwan dan para ikhwan, untuk lebih memudahkan pemahaman, silahkan kalau memiliki kitab terjemah, ya ini, sehingga nanti di rumah bisa dikaji lagi, ya ini. Demikian para ikhwan, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, yang kedua, saya harapkan betul-betul kebersihan, ya itu ini. Mari kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita sampai pada akhir surah Al-Mujadilah yang menjelaskan siapa Hizbullah itu. Setelah kemarin atau tadi pagi kita diberitahu oleh Allah siapa Hizbus Syaiton. Masih ingat kira-kira siapa Pak Heri Hizbus Syaiton itu? Minimalnya 3 sifatnya. Apa pertama? Itu jelas itu munafik. Pertama, istahwada alaihimus syaiton. Jiwa dan raganya dikuasai oleh setan. Yang kedua apa? Fa'angsahum dzikrullah. Lupa mengingat Allah. Jadi seakan-akan Allah itu tidak ada. Nah, yang ketiga adalah yuhadunallaha wa rasulah. Menentang, mempersulit Allah dan Rasulnya. Nah, itulah sifat-sifat Hizbus Syaiton, yang mereka akan menjadi manusia yang paling hina dunia dan akhirat. Ulaika fil adallin. Kalau para ikhwan punya terjemah bisa dilihat apa arti adallin. Ada terjemah yang nulisnya ardalin. Rodail sebetulnya sama, tapi jelas tulisan sabkul qalam, tidak benar. Ulaika fil ardallin, ya, ada yang begitu. Tapi yang jelas, yang benar ulaika fil adallin. Nah, sekarang ayat ini agak panjang. Dan ini ayat yang sering kita ulang-ulang, ya. Kita akan tahu bagaimana logisnya Quran mengedepankan sesuatu dari ayat ini. Antara lain isinya tentang logika atau logisnya Al-Quran, ya. Tidak bisa ditentang baik oleh manusia sekaliber apapun juga, apalagi manusia-manusia biasa. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ya udah la tajidu engkau tidak mendapati kauman kaum yu'minuna billah yang mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir yuwadduna mereka mencintai man orang haddallaha yang menentang atau memusuhi Allah wa rasulahu dan menentang utusannya walau kanu walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasulnya itu aba'ahum bapak-bapak mereka wa abna'ahum dan anak-anak mereka wa ikhwanahum dan saudara au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau keluarga mereka. Kenapa? Ini penyebabnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu Allah telah menetapkan di dalam hati-hati mereka al-imana, keimanan. Telah menanamkan, menetapkan
Allah di dalam hati-hati mereka keimanan. Yang kedua, wa ayyadahum biruhim minh, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Ruh di sini bisa berarti pertolongan, bisa berarti cahaya, artinya petunjuk. Ada lagi ruhan min amrina, itu Quran. Nah, di sini memang para ulama rata-rata menjelaskannya dengan cahaya atau petunjuk Allah. Ada wakofnya di situ ya, karena memang antara kalimat ini dengan yang sesudahnya itu sudah tidak punya hubungan langsung. Ini akibat, tetapi masih punya hubungan ya, walaupun tidak langsung. Wa yudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka jannatin, ke taman-taman, jannah tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Selanjutnya, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka itu ridho kepada Allah. Ulaika, mereka itulah Hizbullah, golongan Allah. Ala, ingatlah, inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah itu al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini dengan asbabun nuzul yang berkenaan dengan dua orang sahabat. Yang pertama Abu Bakar, di mana beliau pernah menempeleng bapaknya sendiri, yaitu Abu Quhafah, karena dia mencaci Rasulullah SAW. Tadi menentang Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar memukulnya sehingga jatuh tersungkur di mukanya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, kamu lakukan itu ya? Iya ya Rasulullah. Beliau menjawab, jangan diulang lagi ya. Itu. Nah, tapi apa jawab Abu Bakar? Demi Allah, kalau saja di dekatku saat itu ada pedang, pasti saya bunuh dia. Nah, ya. Ini peristiwa pertama. Kemudian ada lagi yang menjelaskan, kalau tadi hubungan walau kanu aba'ahum, nah sekarang walau kanu abna'ahum, ya, walau kanu abna'ahum, walaupun mereka itu adalah anak-anak mereka, au abna'ahum. Ini berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada waktu perang Badar, ayahnya
yaitu ayah Ubaidah, itu berada di pihak kafir. Nah, ayahnya ini tahu anaknya di pihak muslim, terus mengejar anaknya akan dibunuh. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu selalu menghindar, jangan sampailah saya ini membunuh bapak saya sendiri. Tapi bapaknya terus mengejarnya. Nah, ya itu ini. Nah, tantangan dilakukan terus. Satu saat Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah, itu akhirnya nggak sabar lagi. Nah, akhirnya justru dia mendatangi bapaknya, dibunuhlah bapaknya di perang Badar. Inilah para ikhwan semuanya, dan masih banyak gambaran-gambaran lain, ya. Bagaimana orang-orang yang beriman saat itu harus bertentangan dengan orang-orang yang masih punya hubungan darah dengan dia. Juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian Allah menyatakan memang benar, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak mungkin mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Seperti tadi yang saya katakan, ini logis para ikhwan semuanya. Jadi karena di dalam hatinya itu telah tertanam keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka otomatis tidak mungkin antara iman kepada Allah dan hari akhir ini berkumpul dengan apa kira-kira? Kecintaan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin menyatu. Maka tadi saya katakan logis, tidak bisa para hewan semuanya. Dua hal yang satu positif, satu negatif, ketemu dalam satu jiwa. Anda. Inilah logisnya Quran semacam itu. Kalau kamu sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, logisnya mesti tidak menyenangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sekarang misalnya kurang lebih Allah mengatakan, kalau kamu, bukan kamu para hewan, ini ayat ini, nah, itu mencintai, menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, kok masih mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, nah, keimanannya di mana? Nggak logis, nggak bisa. Karena orang yang mencintai sesuatu, nah dia tidak akan mencintai musuh yang tadi dicintainya. Jadi para ikhwan, inilah konsekuensi daripada apa? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yaitu memusuhi. Nah, orang yang tidak beriman, untuk memudahkan aja, kepada Allah dan hari ini sudah logis, tidak mungkin menyatu, tidak mungkin. Jadi apabila ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kok dia masih mencintai, ini mencintai ya, yuwaduna, yang dimaksudkan mencintai ini menginginkan kebaikan baginya. Kalau soal hanya berteman, koleha, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di sini menggunakan kata wadda yawuddu itu kecintaan karena mengharap kebaikan. Nah, dalam Al-Quran kata cinta ini banyak kalimatnya. Ada habba, kemudian dan seterusnya, rohiba fi. Nah, kalau wadda itu kecintaan karena menginginkan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan salah satu pondasi atau tujuan rumah tangga adalah min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inilah para ikhwan semuanya, ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang beriman kepada hari Allah, kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mereka itu walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapaknya sendiri. Karena memang tadi kita tahu bagaimana hubungan keimanan itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Seperti yang terjadi, nah, oleh karena itu Ibnu Katsir menjelaskan ketika beliau menjelaskan kalimat walau kanu aba'ahum nazalat fi Abi Ubaidah qatala abahu yauma badrin, yang dia membunuh bapaknya sendiri pada waktu perang Badar. Nah, Masya Allah ya, apakah ini kemudian dianggap radikal? Lah ya, realitanya semacam itu adalah Quran ya ini. Nah, maka dari itu Umar bin Khattab ketika memilih salah satu orang 6 yang akan menjadi khalifah, beliau sampai bilang begini, laukana Abu Ubaidah hayyan la astakhlaftuhu, seandainya Abu Ubaidah itu masih hidup, saya akan mintakan dia ganti saya sebagai khalifah. Jadi itu karena memang ukuran keimanan kelihatan sekali. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Nah, ini kalau Ibnu Katsir menjelaskan bukan hubungan Abu Bakar dengan ayahnya, tapi fi as-siddiq hamma yauma idin biqatli ibnihi Abdurrahman. Dan pada waktu perang Badar itu hampir saja Abu Bakar membunuh anaknya yang bernama Abdurrahman. Untung tidak terjadi, dan akhirnya memang Abdurrahman ini masuk Islam. Ya ini. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, seperti Mus'ab bin Umair. Ini membunuh saudaranya sendiri namanya Ubaid bin Umair pada perang Badar itu. Ini semuanya termaktub dalam kitab-kitab tafsir. Ya, saya tinggal membaca saja. Au asyiratahum, atau walaupun mereka itu keluarganya sendiri. Fi Umar qatala qoriban, seperti Umar yang membunuh kerabatnya. Wa fi Hamzah wa Ali wa Ubaidah bin Al-Haris qatalu Utbah wa Syaibah wal Walid bin Utbah yaumaidin, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah para ikhwan semuanya orang-orang yang pada ayat sesudahnya. Kenapa bisa begitu? Tadi saya katakan kembali betapa logisnya Quran. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu, karena mereka itu di dalam hatinya telah dimantapkan oleh Allah keimanannya. Oleh karena itu Allah sendiri pernah menyatakan, wa izzati la yanalu rahmati malam yuwali auliyai
wa yu'adu a'dai. Allah menyatakan demi kemuliaanku tidak akan mendapatkan rahmatku orang yang tidak mencintai orang-orang yang mencintai aku, dan tidak memusuhi orang-orang yang memusuhi aku. Orang begitu itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami juga pernah berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin wala li asin alayya yadan wala ni'matan fayawaddahu qalbi fa inni wajadtu fima uhita ilayya. Ya Allah, jangan engkau memberikan kepada orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang jahat karunia dan nikmat bagiku, sehingga hatiku akan mencintai mereka, sebab aku mendapati apa yang engkau wahyukan padaku. Jangan sampai kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah itu karena iman di dalam hatinya telah mantap. Karena iman ini adalah nikmat yang terbesar, maka ketika iman terwujud, maka orang tidak mungkin mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul. Nah, kemudian Allah menjelaskan selanjutnya, wa ayyadahum biruhim, dan Allah menguatkan dengan ruh daripadanya. Jadi Allah memperkuat mereka dengan ruh yang datang dari Allah. Jadi langsung ruh Allah ditiupkan pada mereka. Apa ruh Allah? Antara ditafsirkan oleh para ulama, ketentraman dalam hati dan ketetapan dalam kebenaran. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim, dan Allah menentramkan hati mereka. Allah menetapkan kebenaran dalam hati mereka, sehingga dia tidak tergantung pada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, orang mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan biasanya itu karena memang ada keraguan-raguan. Wah, nanti saya kalau musuhi dia bagaimana, nanti kalau musuhi bagaimana. Nah, makanya Allah kuatkan sehingga dapat memiliki sifat dan sikap seperti yang disebutkan di atas. Selanjutnya sebagai balasannya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam taman-taman yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalam taman tadi kekal selama-lamanya, tidak mungkin keluar daripadanya. Nah, kemudian ini tasjid, ya, ini motivasi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau tadi Allah berikan balasan yang pertama yaitu jannah, nah ini puncaknya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah rela kepada mereka dan mereka rela kepada Allah. Kalau saya tanya Pak Adam misalnya,
ketika Pak Adam mencintai, memusuhi maksud kami, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang dimusuhi tadi, senang enggak? Nah, ini gantinya Pak. Sekarang pilih antara senangnya orang yang dimusuhi dengan senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi urutannya macam itu. Nah, biarkan kamu dibenci oleh orang-orang yang memusuhi Allah, karena kamu akan apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urut-urutannya semacam itu. Jadi seakan-akan tidak ada seakan-akan ya itu. Tapi inilah logisnya Quran. Karena memang betul ketika misalnya Pak Wahyu memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mesti Pak Wahyu dibenci oleh orang yang dimusuhi tadi. Sekarang pilih mana? Dibenci orang apa diridhoi oleh Allah? Kan macam itu. Nah, ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagai gantinya kita dibenci oleh keluarga yang kita benci, maka kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Allah memuji dan memuliakan orang-orang yang memiliki sikap seperti tadi dengan pujian sangat tinggi. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan atau kelompok daripada Allah. Ini satu pujian yang sangat tinggi, yang sangat terhormat, karena dia oleh Allah, kalau istilah anggota, didaftar sudah. Nah, didaftar menjadi hizbullah. Syarat pendaftarannya tadi kurang lebih begitu. Berat nggak Pak Bayu syaratnya? Ya itu. Jadi itu. Kalau ingin menjadi hizbullah, nah itu tadi beberapa syarat yang di depan kalau kita simpulkan bisa 5. Ya itu. Nah, nanti dihitung sendiri. Mulai dari tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, gimana? Ya. 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 Sebetulnya kalau kita sampaikan pure ya, murni agama, murni Quran, nggak ada yang perlu kita takuti wong. Dengan ini dunia menjadi damai kok. Terbukti ya ini dengan adanya Hizbullah. Ya ini. Nah, jadi itulah variannya. Kemudian selanjutnya ditutup dengan yang lebih dahsyat lagi apa? Ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, di samping dia itu menjadi hizbullah, dia mesti akan bahagia, dia akan beruntung, akan menang dunia dan akhirat. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penutup manis dari surah Al-Mujadilah, penutup yang begitu indah penawarannya pada kita. Maukah kita akan menjadi hizbullah? Sudah tentu mau, karena hizbullah itulah yang akan beruntung. Kita selanjutnya insya Allah akan menjelaskan, mengkaji surah Al-Hasyr ya, yang ini nanti akan menjelaskan bagaimana lebih aplikasinya orang-orang yang memusuhi Allah dan orang-orang yang menjadi hizbullah. Demikian para ikhwan, mohon maaf, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La faminkum masyukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.